Sudut pandang Danan. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmaraya yang terletak di wilayah pegunungan. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini. Sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara. Panggil saja Danan. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di daerah Klaten. Namun, karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini, aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan, saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk, A. Sudah mau maghrib. Tiba-tiba, suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. Iya, Bu, jawabku. Masnya bukan orang sini ya? Tanya ibu itu. Iya, Bu, saya dari Jogja, balasku. Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk rumah ya. Jangan keluar-keluar, habis ada insiden, cerita ibu itu. Iya, Bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih diingatkan, balasku. Mangga, A, pamit ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Punten, Mas Danan, sudah siap? Panggil Kang Asep, salah satu warga desa di sini. Sudah, Kang. Sebentar, jawabku. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini sangat mencekam. Yang ikut berapa orang, Kang Asep? Tanyaku. Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info Mas Danan mau cek KI Mahleweng, yang lain gak mau ikut, jawab Kang Asep. Ya udah, gak apa-apa. Toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa? Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu, lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa ini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam Pak Kus, sapaku. Malam Mas Danan, sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak, semoga gak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang, nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leweng. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Aku tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang aku khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada padaku. Namun, aku tetap menerimanya karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini padaku. Imah Leweng adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya, rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Kami menyusuri kampung dengan arah menuju ke tempat tersebut. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang tinggi semata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kuswara memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sial, umpatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocong, jawabku.
Astaga Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengernyitkan muka. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam, semakin banyak yang bakal muncul. Lanjutku. Jadi, Mas Danan masih mau lanjut? Tanya Pakku sekali lagi. Segini banyak makhluk yang menjaga tempat itu. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kalau kita lanjut dulu, bagaimana Pak? Kang Asep, kalau nggak kuat, tunggu di sini aja dulu. Lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal dengan ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Muksa Pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niatan jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur kami lewat. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Mau pergi kemana, Mas? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh, dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk dengan bola mata yang tak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun belum selesai, makhluk itu mengatakan, "Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian," ucap makhluk itu. Tiba-tiba Kang Asep jatuh terduduk. "Apaan itu?" teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kuswara dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami lanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, Ima Leweng.